Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bacipar, bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Motor, channel yang mengulas tentang 4 BP berikut dengan cara pemasangannya. Ya, oke, Pak Cipar. Jadi sebetulnya penyebab bocor itu ada beberapa hal ya di motor-motor bore up. Tapi kita akan kasih penjelasan dulu kenapa itu bisa terjadi. Gini ya teman-teman. Jadi di sebelah sini adalah ruang bakar. Ini adalah area harus benar-benar kering ya. Jadi kering dari air radiator khususnya. Ini adalah daerah yang harus kering. Nah, sedangkan di sebelah sini adalah air. Jadi air sebelah sini, dan air ini dengan ruang bakar itu adalah terhalangi oleh packing. Nah, terhalangi oleh packing. Packingnya yang sebelah mana? Yang nut ini nih. Jadi packingnya yang jendolan seperti ini. Ini adalah untuk membatasi supaya air di sini tidak nyebrang ya, atau udara dari sini di ruang bakar ini tekanan kompresi juga tidak nyebrang ke dalam sana ya. Nah, secara kasus itu ada dua macam. Ya, jadi secara kasus ada dua macam. Ada yang dari ruang bakar mendorong air radiator ke water jacket sini, sehingga tekanannya mendorong air radiator di dalam mesin sehingga keluar ke tangki cadangan air radiator sehingga meluap keluar. Ya, nah itu netes terus di jalan kalau misalkan panas. Nah biasanya itu terjadi dari tekanan yang dari depan ini, saya ulangi lagi, dia kedorong ke dalam lubang water jacket, mendorong air radiator sehingga menjadikan tekanan uap dan keluar ke cadangan. Biasanya cadangannya jadi penuh dan melebar keluar. Nah itu dari dalam keluar ya, satu. Nah yang satunya lagi kasusnya adalah dari air radiator dia kehisap masuk ke dalam ruang bakar. Ciri-cirinya apa aja? Satu, susah hidup mesinnya, motornya, ada berasap-berasapnya. Nah itu biasanya dari air radiator ini dia nyebrang ke sini ya teman-teman. Nah kasus itu ada dua macam itu. Itu kalau di motor bore up itu penyebabnya ada beberapa hal ya. Jadi kalau di dalam bore up itu ada beberapa hal ya. Jadi penyebabnya adalah ini teman-teman penyebabnya. Nah ketika motor ini masih dengan ukuran piston standar, dia jarak dari water jacket ke sini itu jauh teman-teman ya. Ini contoh kita Vario ya. Vario itu pistonnya 57. Kita ukur dulu, ini benar nggak 57? Ya, ini 57-an teman-teman ya. Bisa dilihat ya, ini 57-an. Nah, dari ruang bakar ke water jacket ini jaraknya dia agak jauh 5,50 mm dan ini pasti aman ya karena dari sini nyebrang ke sini agak jauh jaraknya. Sedangkan kita bore up ya, kita bore up dengan ukuran piston 63 misal 63 itu segini. Nah ini 63 ya, 63 itu segini nih. Oke ya, maka yang terjadi adalah jarak dari water jacket ke sini jadi tipis coy ya, jadi kurang. Yang terjadi adalah resiko bocor bisa saja terjadi. Jadi begitu, itulah salah satu penyebabnya. Nah faktanya, kita lihat faktanya dulu teman-teman. Jadi kalau boring BRT itu water jacketnya udah disesuaikan dengan ukuran piston yang 63, meskipun memang tetap kurang lebar ya. Jadi kalau bloknya BRT itu kita ukur, ini jaraknya 3,9, 3,8 lah. Nah ini jarak yang paling mepet ya, 3,9, 3,8. Jadi sebetulnya si blok ini udah digeser teman-teman, tidak disamakan dengan head yang tadi. Jadi udah digeser sama si BRT untuk meminimalisir terjadinya kebocoran itu. Tapi apa daya, setiap pabrikan motor itu ada yang jauh water jacketnya, ada yang dekat. Yang paling dekat pengalaman saya adalah Honda kalau di bore up 63. Tapi kalau di bore upnya 60 agak jauh ya.
Nah, jadi faktanya si boring BRT ini udah jauh, teman-teman, udah pikirkan matang-matang. Packingnya juga udah jauh, udah dipikirkan matang-matang. Dan satu lagi, semakin banyak lubang di sini, resiko bocor itu semakin tinggi. Kalau yang keramik ini lubang-lubangnya sedikit, ini resiko bocornya minim, ya. Jadi penyebabnya adalah kenapa bisa terjadi bocor dan siapa penyebab utamanya kenapa bisa jadi bocor seperti ini, ya. Jadi sebetulnya bukan salah bloknya, ya, bukan salah boringnya karena BRT udah digeser agak jauh memikirkan. Tapi yang salah adalah orangnya. Udah tahu ini motor untuk 150 cc, kita bore up 180 dengan piston 63. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu supaya motor teman-teman bagus gitu dan untuk durability-nya itu bagus. Jadi kita modifikasi, tapi gak semua konsumen itu mau dimodifikasi. Jadi tinggal pasang bisa, tapi resikonya itu ruang water jacketnya deket, ya. Tetapi kalau mau dimodifikasi juga lebih bagus lagi, tapi tentunya dengan biaya yang ada tambahannya. Dan ini modifikasi model seperti ini berlaku untuk bore up mesin beradiator, ya. Oke, segini modifikasinya adalah di sini kan ada banyak lubang-lubang ya teman-teman. Nah, lubangnya banyak banget. Nah, ini teman-teman pakai las argon. Cari tukang lasnya yang benar-benar bagus, rapi dan padat supaya tidak terjadi keropos. Sekalian juga nanti dibubut rata. Set. Nah, sesudah dibubut rata, teman-teman pasangkan packing bore up yang mau dipakai seperti ini. Nah, nanti tinggal dibolongin. Nah, bolonginnya kalau bisa jangan terlalu besar, kecil aja. Terus agak mundur ke sini, agak mundur. Supaya apa tujuannya? Biar resiko bocornya ini minim. Jadi tinggal dibolongin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan cara seperti ini, resiko bocor ini diminimalisir. Ya, jadi meskipun motor Anda suhunya tinggi, tapi radiatornya tetap ada, itu kemungkinan mesin lebih awet dibanding udah mau overheat nyala, air radiatornya tidak ada, itu yang bermasalah sebetulnya. Kalau misalkan kita bore up, terus engine temperaturnya nyala, ya jelas. Karena kalau dengan bore up kapasitas mesin naik, maka suhu mesin naik, maka untuk panas puncaknya itu beda dengan yang standar, pasti mendekati yang overheat itu. Kalau di Vario, di PCX sama DP itu lampu nyala di 113 derajat. Ya, teman-teman. Jadi kalau di 113 derajat lampu itu menyala, kalau orang dengan motor radiator itu udah panik, udah parno. Tapi motor X-Red itu kalau dipakai jauh-jauhan, apalagi macet-macetan, itu bisa sampai dengan 120 derajat. Terus yang punya X-Red parno nggak? Enggak lah. Kenapa? Nggak ada lampunya. Nggak ada lampunya. Nah, kalau di Juken 5 Plus itu nyala lampu bisa digeser teman-teman. Mau di berapa derajat? Itu kelebihannya satu. Tetapi ingat, lampu itu penting. Untuk apa? Memberitahu apabila airnya sedikit, ya, lampu menyala itu sangat membantu sekali. Jangan sampai lampunya nggak nyala, airnya sedikit, ya. Jadi caranya adalah dilas argon, dibubut rata, nanti dibor, digeser radiator. Dan ini berlaku untuk semua motor teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau bore up di mesin radiator, terus motornya ada lampu merahnya, overheatnya, kalau kita bilang overheatnya, itu dipastikan dulu airnya berkurang atau enggak. Faktor-faktor resiko yang bisa memberikan risiko bocor itu apa aja? Biasanya adalah ini. Jadi kalau ininya di squeeze, ini resikonya bocor. Kenapa? Karena sisanya di bawah 2 mm, kita squeeze lagi, wah resikonya dekat banget nih ke bocor. Karena di squeeze, makanya kalau untuk Vario saya nggak pernah squeeze. Karena risiko bocor itu dekat, ya. Itu satu itu. Yang kedua adalah semakin besar kompresi, maka hisapan dari water jacket atau dorongan kompresi ke water jacket itu potensinya lebih tinggi. Nah, itu alasannya mengapa kompresi di Bacip itu 11. Itu saya rasa paling aman, ya. Karena bila motor itu kencang, tarik ya, kata orang Sundanya tarik. Tapi touringnya bermasalah, anger udah, ya. Masih mending motornya nggak lari, tapi perjalanan lancar, nggak ngerepotin orang lain. Tapi yang parah adalah motornya nggak tarik, motornya rudet, itu yang paling parah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi ini opsi. Ini opsi.
Ya, mau dimodifikasi silakan, mau nggak juga nggak masalah, tinggal langsung pasang masalah. Yang penting kita tahu resikonya bocor. Nah, satu lagi teman-teman, kalau di Vario 125 itu jaraknya habis, jarak si water jacketnya habis teman-teman. Kalau di 125 ya, jarak water jacketnya habis. Makanya kalau misalkan bore up dari 125 ke 180 itu headnya harus ganti, wajib itu. Kalau nggak diganti bocor. Ya, kalau Anda nggak tahu, Anda nggak prediksi ke sana, pasti yang disalahkan boringnya dan bloknya melenting. Karena bocor terus, padahal water jacketnya habis. Bisa aja sebetulnya pakai yang 125 juga ya ditutup lagi sama, kita geser. Bisa aja. Tapi daripada ribet, mending ganti ke Vario 150, digeser lebih jos lagi. Ya, lebih dinginnya, klapnya lebih besar lagi, lebih oke. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi masalah bocor ya, perbocoran gini. Dan ini kalau di BRT itu untuk head yang udah jadi BRT, headnya BRT kan ada bloknya, terus BRT ada headnya. Nah, yang si BRT itu headnya itu rata-rata kalau dari bahan mentah itu udah geser semua. Kayak NMAX yang promo cuci gedang, terus nanti ada juga making itu udah geser semua. Jadi dengan blok boring yang BRT dengan head yang BRT itu aman. Jadi jauh lah jarak untuk potensi bocornya. Oke teman-teman ya, jadi Anda yang Oke teman-teman, jadi Anda yang berkeluh kesah mengenai perbocoran ini, bocor ya. Dari itu solusi dari saya ada dua opsi ya. Kalau Anda nggak mau repot karena bore up, jangan bore up lah, standar aja udah cukup ya. Karena yang namanya bore up, memodifikasi mesin dari standar ke beda lagi itu pasti beda ya, perlu ada penyesuaian ya. Jadi gitu teman-teman, semoga rezeki kalian lancar, karir kalian juga lancar, semuanya lancar ya, sehat terus. Dukung channel saya ya, jangan lupa supaya lebih berkembang lagi, bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terus saya juga mohon maaf sekali kepada teman-teman yang udah WA atau DM saya. Saya jujur responnya telat, itu karena saya juga ikut terjun ke lapangan teman-teman. Jadi lain cicing di ruangan, nyawa HP, bukan diem di ruangan, pegang HP terus saya juga terjun ke bengkel, kotor-kotoran tangannya segala macam. Jadi karena HP kan nggak mungkin dipegang, masa buka kunci sambil pegang HP. Saya simpan handphonenya lama. Nah, tetapi untuk yang nanya segala macam itu kan ada nomor adminnya. Silakan WA adminnya, spare part stok dan segala macam. Karena itu untuk biar nggak kesal gitulah. Tapi WA-nya pasti saya balas ya. Jangan sampai nggak saya balas, ngata-ngatain bengkelan semoga cepat bangkrut segala macam, bla 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 segala macam. Kamu kan nggak tahu saya sedang apa di sana ya. Oke, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, untuk ucapan terima kasih saya kepada subscriber saya akan mengadakan giveaway. Saya akan undi di 50.000 subscriber dan sekaligus saya akan bagikan juga hadiahnya ketika saya menginjak 50.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman nanti dipilih, saya akan pilih komentar ya di video saya yang terbaik. Silahkan ada komentar, share juga, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, untuk giveaway-nya saya akan sebutkan ya satu-satu. Jadi untuk hadiah pertama itu head and make porting CNC, bahannya nikel, head and make aerob, making dan R15 P3. Jadi Anda boleh pilih salah satu untuk juara yang pertama ya. Anda bebas pilih hanya itu. Nah, yang kedua adalah blok bore up PCX ADP Vario yang jenisnya adalah keramik, super forget keramik. Anda boleh pilih mau pin 13 atau pin 14. Yang ketiga adalah ECU Beat Series. Jadi Anda boleh pilih ECU mana aja, mau Beat Pop, Beat ESP atau Beat apalah, Anda boleh bebas pilih. Dan yang keempat adalah ECU Vario. Jadi Vario series boleh, Varionya mau yang O, Vario 125O, Vario 125 New atau 150 Keyless, bebas pilih ya. Nah, untuk juara kelima saya akan kasih hadiah noken asmetik, bebas pilih noken AC, mau noken as apa, asal BRT, mau aerob, mau NMAX, asal matic ya.
Dan untuk juara ke-6 itu adalah Noken As Non-Matic ya. Jadi Noken As Non-Matic bebas pilih. Non-Matic itu ibaratnya CRF, M-Making, Vixen itu R15 Speed 3 boleh pilih. Yang ketujuh, hadiah yang ketujuh adalah sensor TPS BRT, boleh pilih. Mau yang Sonic, mau yang Beat, mau yang CRF, boleh bebas pilih ya. Dan untuk yang terakhir hadiahnya adalah Dinamo BRT. Jadi bebas pilih Dinamo BRT, mau motor apa aja silahkan. Nah, caranya cukup dengan follow Instagram saya, komentar di komen YouTube saya yang bagus-bagus ya. Nanti dipilih di 50.000 subscriber, berikut penyerahan hadiahnya di sana. Nah, untuk catatan, hadiahnya nggak bisa diuangkan ya, jadi berupa barang, dan untuk ongkirnya ditanggung oleh pemenang. Jadi untuk teman-teman silahkan videonya share. Pokoknya kalau komennya banyak, insya Allah potensi dapat hadiahnya.